Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amos Angga dengan NIM A2512520.051. Nah, pada video kali ini saya akan membahas 3 materi kimia dasar lanjut, yaitu termokimia, redoks dan elektrokimia, dan juga sel volta. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi nilai UAS dari mata kuliah kimia dasar lanjut. Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke dalam videonya. Oke, baik, kita lanjut ke soal yang pertama, yaitu dari materi termokimia. Di sini yaitu soalnya entalpi pembentukan amonia atau NH3 adalah minus 46 kJ per mol. Berapakah kilojoule diperlukan untuk menguraikan 1 gram amonia menjadi gas hidrogen dan gas nitrogen? AR dari H itu 1 dan nitrogen itu 14. Nah, langkah pertama yaitu kita menuliskan yang diketahui. Diketahui di sini adalah pertama itu pembentukan 1 mol NH3 adalah delta H-nya yaitu minus 46 kJ per mol. Dan massa dari NH3 yaitu 1 gram. Terus MR dari NH3 yaitu 17. Mengapa dia bisa jadi 17? MR dari N itu 14, sedangkan H itu 1 dikalikan 3 jadi 3 tambah 14 sama dengan 17. Selanjutnya yang ditanya yaitu untuk penguraian 1 gram NH3 adalah delta H sama dengan titik tandanya. Terus delta H di NH3 yaitu minus 46 kJ per mol. Ini kita ubah ke dalam positif. Terus untuk penyelesaiannya di sini kita kerjakan yaitu untuk 1 gram mol penguraian NH3 itu adalah delta H-nya dengan plus 46 kJ. Nah, untuk 1 gram berbanding 17 mol. Nah, 17 ini adalah AR dari NH3, 1 ini dari 1 mol. Nah, menghasilkan 0,05882 mol NH3. Nah, untuk mencari dari delta H-nya ini, kita menggunakan rumus N dikali delta H. Jadi, N-nya itu adalah 0,05882 dikali delta H-nya itu adalah 46, menghasilkan plus 271 2,71 kJ. Jadi delta H dari pembentukan penguraian 1 gram NH3, delta H-nya adalah plus 2,71 kJ. Oke, baik, kita lanjut ke tugas kedua dari materi yang sama dari materi ke-1, yaitu saya mengambil soal nomor 9 dengan soal itu dengan menggunakan data berikut. C solid ditambah O2 gas bereaksi menjadi CO2 gas, delta H sama dengan minus 393,5 kJ. C solid bereaksi menjadi C gas menghasilkan delta H sama dengan positif 715 kJ. O2 gas bereaksi menjadi 2O2 gas, delta H-nya sama dengan 495 kJ. Nah, tentukan energi ikatan rata-rata C berikatan O dan CO2. Nah, petunjuknya di sini pergunakan data yang ada untuk menggunakan energi pemutusan semua ikatan dalam molekul CO2, yaitu perubahan entalpi reaksi berikut. CO2 gas bereaksi menjadi C gas tambah
O2 gas, delta H-nya sama dengan titik tandanya. Nah, energi ikatan C berikatan dengan O sama dengan separuh dari entalpi reaksi di atas. Oke, baik, untuk penyelesaiannya kita menuliskan dari reaksi petunjuk tadi. Yang pertama, CO2 gas bereaksi menjadi C2 gas tambah 2O gas dengan delta H-nya belum kita ketahui dan itu akan kita cari. Nah, untuk itu kita masukkan yang dari data tadi bahwa C solid ditambah O2 gas bereaksi menjadi CO2 gas delta H dengan minus 393,5 kJ. Terus C solid bereaksi menjadi C gas dengan delta H-nya dengan positif 715 kJ. Terus yang terakhir O2 gas bereaksi menjadi 2O gas, delta H-nya yaitu 495 kJ. Oke, selanjutnya C yang ini kita tulis, ini yang data ini kita tuliskan ulang, tetapi untuk data yang pertama ini kita balik sehingga delta H-nya akan menjadi positif lagi. Nah, gunanya sih apa yang untuk kita balik? Agar nanti itu kita dapat mempermudah untuk menyetarakan reaksinya dari ketiga reaksi ini. Nah, CO2 gas bereaksi menjadi C solid tambah O2 gas, delta H-nya dengan minus positif 393,5 kJ. Terus C solid bereaksi menjadi C gas, dan juga yang terakhir O2 gas bereaksi menjadi 2O gas. Nah, delta H-nya jangan lupa kita tuliskan positif 715 kJ. Delta H yang terakhir yaitu 495 kJ. Jadi kita coret saja yang ruas kanan dengan ruas kiri yang sama muatannya, yang ini dan juga O2-nya. Sehingga reaksinya kita dapat tulis yaitu CO2 gas bereaksi menjadi C gas tambah 2O gas, delta H-nya dengan positif 1603,5 kJ. Nah, di sini dalam soal tadi dalam CO2 itu terdapat ikatan C berikatan dengan O. Maka C berikatan dengan O sama dengan delta H-nya kita tuliskan 1603,5 per 2 sama dengan 801,75 kJ per mol. Nah, dua ini kita dapat dari mana? Dari dua ikatan C dan oksigen. Nah, jadi energi ikatan rata-ratanya C berikatan dengan O dalam CO2 adalah 801,75 kJ per mol. Oke, baik, selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua dari reaksi redoks dengan tugas ketiga. Yang pertama di sini saya mengambil tugas dengan cara setengah reaksi. Nah, cara setengah reaksi ini memiliki beberapa tahapan-tahapan yang akan kita ikuti. Yang pertama yaitu menuliskan setengah reaksi atau metode ion elektron. Yang pertama itu kita menuliskan setengah reaksi dari reduksi dan setengah reaksi dari oksidasi. Terus yang kedua yaitu kita menyetarakan unsur yang mengalami perubahan Willox. Nah, tambahkan 1 molekul H2O pada yang pertama bagian yang kekurangan 1 atom O pada suasana asam. Pada suasana basa kita menambahkan 1 atom oksigen pada yang kelebihan oksigen.
Terus yang selanjutnya yaitu kita menyetarakan hidrogen dengan menambahkan ion H+ pada suasana asam, sedangkan pada suasana basa kita menambahkan ion OH-. Selanjutnya kita samakan atau setarakan muatan dengan menambahkan elektron. Terakhir yaitu kita menyetarakan masing-masing reaksi, kemudian kita jumlahkan. Ya baik, setelah kita mengetahui cara tahapan pengerjaan menyetarakan reaksi menggunakan setengah reaksi, di sini ada soal yaitu setarakan reaksi menggunakan setengah reaksi dari ZN solid ditambah NO3- bereaksi menjadi ZN2+ aqueous tambah NH4+ aqueous pada suasana asam. Oke, baik, cara penyelesaiannya di sini kita tuliskan dulu reaksi dari ZN solid tambah NO3- bereaksi menjadi ZN2+ aqueous ditambah NH4+ aqueous. Nah, caranya kita tentukan dulu dia punya oksidasi dan reduksi. Nah, di sini ZN tidak memiliki muatan, otomatis dia punya nilai adalah 0 dan 2. Muatannya adalah 12, jadi otomatis dia 2+. Dia mengalami kenaikan, otomatis dia ini adalah oksidasi. Dan karena di sini NO3 bilangan oksidasi dari O adalah -2, kita kalikan dengan 3 otomatis -6, dan kita kurang dengan muatannya di atas ya 1 menghasilkan -5. Di sini juga bilangan oksidasi dari H adalah +1 dikalikan dengan 4 sama dengan 4. Perjumlahan berapa, kita kurangi berapa agar bisa mendapatkan +1, yaitu dengan -3. Jadi kita tambahkan di sini -3 karena dia mengalami penurunan, otomatis dia adalah reduksi. Selanjutnya yaitu kita tuliskan setengah reaksi dari oksidasi dan reduksi. Nah, oksidasi kita taruh di bagian kiri dan reduksi di bagian kanan. Nah, oksidasi sendiri di sini adalah ZN solid bereaksi menjadi ZN2+. Nah, kita setarakan dulu dia punya elektron karena dia tidak memiliki ada oksigen di ZN, dan A+, otomatis kita hanya menyetarakan dia punya elektron. Nah, ZN di sini tidak memiliki muatan, jadi dia 0, dan di sini ZN memiliki muatan 2+, jadi otomatis kita akan tambahkan 2 elektron di ZN2+ pada ruas kanan. Selanjutnya untuk bagian reduksi kita tuliskan NO3- bereaksi menjadi NH4+. Nah, pertama kita tambahkan H2O yang kekurangan O. Nah, NO3- bereaksi menjadi NH4+ ditambah, karena di sini oksigennya ada 3, otomatis kita tambahkan 3H2O. Nah, selanjutnya kita tambahkan ion H+ yang kekurangan H. Nah, NO3 3- tambah H+ bereaksi menjadi NH4+ tambah 3H2O. Karena di ruas kanan ion H+-nya ada 10, jadi otomatis kita tambahkan di sini 10H+. Nah, selanjutnya kita tambahkan elektron di bagian yang kelebihan elektronnya. Nah, kita tuliskan lagi NO3- ditambah 10H+ bereaksi menjadi NH4+ tambah 3H2O. Nah, di ruas kiri ada di NO itu ada muatannya adalah -1, dan juga di sini ada +10. Nah, sedangkan pada ruas kanan hanya +1. Nah, jadi kita kurangi dulu
elektron untuk di minus 1, kita tambahkan dengan minus 10, hasilnya minus 9. Nah, berapa sampai kita mendapati hasil positif 1 sehingga kita dapat menentukan elektronnya, yaitu ditambahkan dengan 8. Jadi kita tambahkan elektron di sini 8 elektron agar elektron di sebelah kanan itu di sebelah kiri itu habis. Ya, karena di bagian oksidasi dan reduksi itu dia punya elektron tidak setara, jadi kita setarakan dengan oksidasinya kita kalikan 4 dan reduksinya kita kalikan 1. Setelah kita kalikan, kita tuliskan ulang, dia punya reaksi 4 Zn solid bereaksi menjadi 4 Zn 2 plus tambah 8 elektron min. Terus kita tuliskan ini karena dia dikalikan 1, otomatis kita tuliskan saya semuanya. Nah, NO3 min tambah 10H plus bereaksi tambah 8 elektron bereaksi menjadi NH4 plus tambah 3H2O. Nah, di sini kita coret saja bagian ruas kanan dan ruas kiri, yaitu 8 elektronnya kita coret. Nah, jadi kita tuliskan lagi reaksinya yaitu 4 Zn solid ditambah NO3 min ditambah 10H plus bereaksi menjadi 4 Zn 2 plus tambah NH4 plus tambah 3H2O. Nah, setelah itu kita tentukan lagi dia punya unsur. Nah, unsur Zn di ruas kanan dan ruas kiri ada 4. Oksigen di sini ada 3 dan di ruas kanan ada 3. Jadi 3 berbanding 3. Nah, H plus di bagian ruas kanan ada 10 dan di ruas kiri ada 10. Reaksi yang setara dari untuk menggunakan setengah reaksi yaitu 4 Zn solid ditambah NO3 min ditambah 10H plus menghasilkan 4 Zn 2 plus ditambah NH4 plus ditambah 3H2O. Nah, ini adalah reaksi yang sudah setara menggunakan setengah reaksi. Oke, kita lanjut pada soal yang keempat dari materi ketiga, yaitu deret volta. Di sini diketahui ada Cr3 plus aqueous ditambah 3 elektron menghasilkan Cr solid, energi potensialnya sama dengan minus 0,74 volta. Dan yang kedua, Sn 2 plus aqueous tambah 2 elektron menghasilkan Sn solid, energi elektrodanya sama dengan minus 0,14 volt. Jadi kita tuliskan yang diketahui di sini. Sedangkan yang untuk diketahui di sini yang akan ditanya yaitu Cr tambah Sn2 plus menghasilkan Cr3 plus tambah Sn. Energi potensial selnya sama dengan adalah tanya. Jadi langkah awal yang kita lakukan yaitu penyelesaiannya, yaitu kita menentukan anoda dan katodanya dulu. Ini anodanya adalah oksidasi, sedangkan katodanya adalah reduksi. Dapat kita lihat bahwa Cr ini mengalami kenaikan, sedangkan dia punya katoda itu mengalami Sn atau katodanya itu mengalami penurunan. Jadi anodanya yaitu Cr solid bereaksi menjadi Cr3 plus tambah terus elektron potensial selnya sama dengan plus 0,74 volt.
Mengapa dia dijadikan plus? Karena dia harus dibalik. Jadi reaksi dari energi potensial selnya juga harus dibalik. Terus katodanya adalah Sn2+, bereaksi tambah 2 elektron min bereaksi menjadi Sn solid. Sedang untuk energi potensial selnya sama dengan minus 0,14 volt. Jadi di sini untuk kita menyetarakan elektronnya, kita kalikan 2 untuk anodanya dan katodanya kita kalikan 3. Di 2Cr solid tambah 3Sn2+ aqueous bereaksi menjadi 2Cr3+ aqueous ditambah 3Sn solid. Energi potensial selnya sama dengan positif 0,60 volt. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam rumus untuk mencari energi potensial selnya sama dengan, yaitu dengan energi potensial reduksi dikurang dengan energi potensial oksidasi. Nah, energi potensial reduksinya yaitu minus 0,14 volt dikurang dengan minus 0,74 volt. Minus 0,14 ditambah 0,74 volt. Mengapa dia jadi ditambah? Karena negatif ketemu negatif hasilnya akan menjadi positif. Jadi kita tambah hasilnya dengan 0,60 volt. Jadi untuk hasil akhirnya Cr tambah Sn2+ menghasilkan Cr3+ tambah Sn. Energi potensial selnya yaitu positif 0,60 volt.